Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari kita dengarkan kajian Islam oleh Al-Ustadz Abu Humairah tentang wanita yang meracuni Rasulullah. Tonton dan simak hingga selesai sehingga kita dapat memahami materi ini. Dan mereka berkata, maksudnya orang-orang Yahudi, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kalian menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Bahkan kalian mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui. Bukan demikian, barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka akan kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka itu penghuni sorga dan mereka akan kekal di dalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terkait dengan surah Al-Baqarah ayat 80 ini ada kisah menarik tentang asbab nuzulnya. Ketika Nabi SAW berhasil menaklukkan orang-orang Yahudi di Khaybar, kita tahu bahwa perang Khaybar itu perang terakhir melawan benteng Yahudi di zaman Nabi SAW. Karena sering saya katakan Rasul itu perang melawan Yahudi itu 4 kali dan terakhir di Khaybar. Khaybar ini sebuah kota yang penuh dengan benteng, susah dijebol. Tetapi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala agar Ali bin Abi Thalib memimpin perang dan yang membawa bendera perang maksudnya. Maka akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menangkan Khaybar di tangan Ali radhiyallahu an, karena dia orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya. Nah, setelah kemudian Khaybar takluk kepada kaum muslimin, maka ada seorang wanita dari wanita-wanita Yahudi yang sakit hati, namanya Zainab bintul Harith. Zainab bintul Harith ini kemudian bertanya-tanya kepada manusia tentang kesukaan Nabi. Sebenarnya Abul Qasim, maksudnya Rasul itu suka apa maksudnya dalam persoalan makanan. Aku ingin menghadiahkan sesuatu. Maka orang-orang mengatakan bahwa Abul Qasim maksudnya Rasul itu suka memakan daging kambing, terutama pahanya. Jadi kalau antum makan daging kambing atau paha daging kambing, berarti itu makanan kesukaan Nabi. Tapi kambing Mekah jangan disamakan dengan kambing Tamyang ya. Kalau makan kambing Tamyang kolesterol naik kan. Kalau kambing Mekah berkah. Jadi akhirnya kemudian disampaikan kepada Zainab bintul Harith bahwa Rasul itu suka kambing terutama pahanya. Maka akhirnya kemudian dia pun segera mencari kambing, kemudian memasak kambing dan menyediakan satu paha kambing khusus untuk Nabi SAW. Masalahnya Zainab bintul Haris itu bukan hendak berbuat baik tetapi hendak mencelakakan Rasul. Kenapa? Karena dalam rebusan kambing yang ia masak, dia bumbuhkan padanya racun. Jadi hendak meracuni Rasul dan para sahabat. Maka Zainab bintul Haris datang kepada rombongan Nabi SAW menawarkan hadiah. Ingat, Rasul itu tidak menerima sedekah dan keluarga Rasul diharamkan sedekah. Mereka hanya boleh menerima hadiah saja. Maka Nabi SAW tertarik dengan hadiahnya Zainab bintul Haris untuk makan di rumahnya. Akhirnya kemudian dengan beberapa para sahabat, dengan rombongan para sahabat, Nabi SAW kemudian datang ke rumah Zainab bintul Haris dan dihidangkan pada mereka daging kambing dan paha kambing. Rasul tidak tahu yang gaib. Kalau Rasul tahu yang gaib bahwa dalam kambing itu ada racunnya, tidak akan dimakan. Kalau sekelas Nabi SAW tidak tahu yang gaib, tiba-tiba muncul zaman sekarang dukun perempuan tahu pula yang gaib. Ngomong katanya, itu anak gubernur yang kemarin tenggelam masih hidup katanya. Rupanya sudah meninggal. Berarti meleset itu ya ramalannya. Berarti dukun abal-abal. Jadi Nabi SAW tidak tahu yang gaib ya, karena kegaiban itu hanya tahu
Allah Subhanahu wa taala saja. Dan Allah memberikan tahu kegaiban itu kepada orang-orang tertentu dari Rasulnya. Jadi ketika Nabi SAW mulai memakan dan sebagian para sahabatnya, tiba-tiba kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya lewat daging yang dimakan. Jadi daging yang dimakan itu tiba-tiba bisa bicara dan mengatakan, sesungguhnya aku sudah dilumuri racun, jangan kau makan. Maka Rasul pun langsung melepehkan apa yang dimakannya. Masalahnya racun sudah masuk ke perutnya. Termasuk ada seorang sahabat yang sama kondisinya, racunnya sudah masuk, namanya Bishr ibn Bara radhiyallahu an. Itu sama-sama sudah memakan. Bishr bin Bara ini sama dengan Rasul, sama-sama makan dan sudah termakan racunnya. Tapi sahabat yang lain belum. Rasul SAW keburu memberitahu sahabat yang lain agar jangan memakan, karena dalam rebusan daging itu ada racunnya. Lah Bishr ini, Ibn Bara ini, karena dia sudah makan racun, rupanya racunnya menjalar. Setahun setelah peristiwa itu dia meninggal gara-gara makan racunnya Zainab bintul Haris. Berbeda dengan Nabi SAW, Nabi ini dijaga oleh Allah. Pengaruh racunnya itu ada, akan tetapi tidak separah Bishr ibn Bara yang mengakibatkan setahun setelahnya meninggal. Karena Nabi SAW sempat membekam dirinya untuk mengeluarkan racun, tetapi bekas racunnya masih ada walaupun sedikit. Dan itu nanti akan menjadi sebab kematian Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW tahu bahwa dia sedang diracun, maka Nabi SAW mengumpulkan para pembesar Yahudi. Jangan-jangan ini sebuah ide daripada pembesar Yahudi, kemudian mereka hendak meracuni Nabi SAW bekerja sama dengan wanita yang bernama Zainab bintul Haris. Nabi mengumpulkan orang-orang Yahudi, pembesar-pembesarnya. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada mereka. Kata Nabi SAW, inni sa'ilukum an syai'in fahal antum sadiqi anhu. Kata Nabi SAW, aku ingin bertanya kepada kalian, apa kalian mau jujur dengan jawaban yang kalian akan jawab untukku? Qalu, maka orang-orang Yahudi mengatakan, na'am ya Abul Qasim, tentu wahai Abul Qasim, tentu wahai Rasul, kami siap jujur apapun yang engkau akan tanyakan kepada kami. Maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, man abukum, man abukum, siapa bapak kalian, moyang kalian siapa? Ingat, orang Arab itu berbangga dengan nasab. Orang Arab itu sangat berbangga dengan nasab, termasuk orang-orang Yahudi. Mereka sangat berbangga dengan nasab. Faqala lahum, faqalu, maka mereka mengatakan, abuna fulan ibn fulan, fulan ibn fulan, bapak dan moyang kami fulan ibn fulan, fulan ibn fulan. Kata Nabi SAW, kadzabtum, bal abukum fulan, kalian dusta. Bapak kalian bukan itu, tetapi ini. Kalian menyebut bapak kalian yang pemberani, padahal itu bukan bapak kalian. Bapak kalian itu pengecut. Berarti di sini orang Yahudi berdusta. Kemudian orang Yahudi mengatakan, sadaqta wa bararta, engkau benar wahai Muhammad. Mereka nggak bisa dusta di hadapan Nabi. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, hal antum sadiki an syai'in idza sa'altukum anhu. Sekarang aku akan tanya lagi kepada kalian, apakah kalian mau jujur dengan jawaban yang akan aku tanyakan kepada kalian? Qalu na'am ya Abul Qasim, tentu wahai Abul Qasim, tanya saja. Maka kemudian Rasul SAW mengatakan, man ahlun nar. Di sini syahidnya yang berkaitan dengan ayat. Man ahlun nar, siapakah yang akan menjadi penduduk neraka menurut kitab kalian Taurat? Siapa? Siapa yang akan menjadi penduduk neraka menurut kitab kalian Taurat? Maka faqalu, mereka mengatakan, nakunu fiha yasiran thumma takhlufuna fiha. Mereka mengatakan, memang kamilah penduduk neraka, tapi kami tidak akan lama di neraka, setelah itu kalian yang akan menggantikan kami. Kami memang penduduk neraka, tapi beberapa hari saja, selepas itu kalian yang akan menggantikannya, katanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, wa qalu lan tamassana nar illa ayyaman ma'dudah.
Mereka berkata kami tidak akan masuk neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Dalam riwayat mereka mengatakan kami tidak akan masuk neraka kecuali 7 hari saja. Dalam riwayat mereka mengatakan kami tidak akan masuk neraka kecuali 40 hari saja. Itu pun sebagai bentuk hukuman karena kami ketika ditinggal Nabi Musa 40 malam 40 hari, kami menyembah bapak moyang kami, menyembah patung anak sapi yang dibentuk samiri. Selepas itu setelah 40 hari kami di neraka, kalian gantinya. Maka Rasul emosi dan mengatakan wallahi la nakhlifukum fiha abada. Kata Rasul, demi Allah kami tidak mungkin menggantikan kalian di neraka selamanya, bahkan kalian akan terus selamanya di neraka. Kemudian Nabi SAW baru bicara soal racun. Kata Nabi SAW, hal antum sadiki an syai'in idza sa'altukum. Maukah jujur kalian kalau seandainya aku tanyakan kepada kalian sesuatu? Qalu na'am ya Abul Qasim. Mereka mengatakan tentu wahai Abul Qasim. Kemudian Rasul mengatakan hal ja'altum fi hadhihi syati summan. Apakah kalian meletakkan racun di makanan kambing yang kalian berikan kepada kami? Mereka mengatakan qalu na'am, ya benar. Untuk ini dia jujur dia. Yang dua dusta dia kan. Yang ini pula dia jujur. Ya, memang kami meletakkan racun katanya. Kata Nabi SAW, wa ma hamalakum ala dhalik. Kenapa kalian berani-berani yang meletakkan racun di makanan itu? Mereka mengatakan aradna in kunta kadiban an nastariha minka wa in kunta nabiyan lam yadhurrah. Kalau engkau memang seorang pendusta wahai Muhammad, engkau seorang raja pendusta wahai Muhammad, kalau engkau makan racun kemudian mati, selamat kami. Tetapi kalau memang kau seorang nabi, racun yang kau makan tidak akan memudaratkan kamu. Maka Nabi SAW kemudian membiarkan orang yang meletakkan racun itu sampai kepada tahun depannya. Ketika Bishr ibn Barak meninggal, maka Nabi SAW membuat kisos dengan wanita yang bernama Zainab bintul Haris. Akhirnya wanita itu dibunuh bukan karena meracuni Nabi, tapi karena sahabat yang makan racun mati, maka sebagai kisosnya membunuh dibunuh. Walaupun ada sebagian riwayat yang mengatakan wanita ini masuk Islam, Zainab bintul Haris ini yang sudah meracuni Nabi SAW. Ada juga yang mengatakan dia dikisos setelah setahun setelahnya karena kematian Bishr ibn Barak disebabkan racun yang ia letakkan di daging kambing itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini banyak polemik. Apakah Nabi SAW mati karena diracun? Pertanyaannya, apakah Nabi SAW mati karena diracun? Karena ada orang yang mengingkari kalau memang Nabi SAW diracun, kemudian dia mati dan sebab kematiannya diracun, berarti betullah ucapan Yahudi itu. Kalau engkau seorang pendusta, kau akan mati, selamatlah kami. Dan itu ya. Kalau engkau seorang nabi, kenapa kemudian memudaratkan kamu? Apalagi kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah akan menjagamu dari api dari manusia. Artinya Rasul itu maksum. Maka kita katakan berdasarkan hadis menjelang kematian Nabi SAW dikisahkan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, menceritakan tentang kisah sebab kematian Nabi. Ketika Nabi SAW demam dengan demam yang sangat tinggi dan sakit di kepala luar biasa. Kemudian dia mengatakan, ya Aisyah, ma azalu ajidu athara sum. Wahai Aisyah, sesungguhnya bekas-bekas racun di Khaybar itu masih kurasakan hari ini. Bekas-bekas racun yang diberikan oleh wanita Zainab bintul Haris di perang Khaybar itu masih kurasakan. Jadi ini perkataan Nabi sendiri. Makanya ketika Lajnah Daimah yang ketika itu dikepalai oleh Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz atau Ibn Baz, kemudian Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, kemudian juga Syekh Abdullah ibn Ghudian dan Syekh Saleh Al-Fauzan serta Syekh Bakar Abu Zaid, ditanya Lajnah Daimah ini persoalan apakah Nabi SAW itu sebab kematiannya adalah racun yang diberikan Zainab bintul Haris di perang Khaybar. Maka masyaikh dalam kumpulan Lajnah Daimah ini mengatakan, sabata inda ahlil ilmi bi ayyamin Nabi SAW wa ahwalihi wa siyarihi
annahu akala min syatin masmumatin limra'atin min yahudi Khaybar. Thumma nataqat adh-dhira wa akhbaratin nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi annaha masmumah. Famtana'a minal istimrar fi aqliha. Walamma kana fil marad alladhi mata fihi kana yaqulu alaihi salatu wassalam ya Aisyah ma azalu ajidu alama at-ta'am alladhi akaltu fil Khaybar. Kata mereka para ulama ini telah tertetapkan menurut ahlul ilmi, para ulama, kalau kita melihat sejarah Nabi SAW, baik hari-hari Rasul, kondisi Rasul, kehidupan Rasul, dicatat dengan sahih bahwa Nabi SAW pernah memakan kambing yang dilumuri racun oleh seorang wanita Yahudi Khaybar. Tiba-tiba kemudian daging itu bisa bicara, menghabarkan kepada Rasul bahwa diletakkan racun padanya, maka Rasul pun tidak melanjutkan makan. Maka ketika Nabi SAW dalam kondisi sakit parah yang dengannya sebab kematiannya, maka Rasul mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, sungguh bekas racun dari makanan dari wanita yang aku makan di Khaybar itu masih ada pengaruhnya kepada badanku. Hadis ini keluarkan Imam Bukhari. Dari sini kita katakan bahwa Nabi SAW memang meninggal, salah satu sebabnya adalah karena pengaruh racunnya Zainab bintul Harith. Adapun sebab yang lainnya tentu ya sudah waktunya meninggal gitu ya. Memang sudah qada dan qadar Allah. Tapi kan sebabnya ada. Adapun hikmahnya, hikmah kenapa Nabi SAW sampai meninggal seperti itu, atau disebabkan karena pengaruh racun, disebutkan dalam Lataiful Ma'arif bahwa awal sakitnya Nabi SAW itu karena sudah firasi, adalah sakit kepala di kepalanya. Ada juga yang mengatakan kana ma'ahumma, selain sakit kepala dia pun demam tinggi. Kemudian semakin demam sampai-sampai beberapa kali Nabi SAW harus dituangkan air di kepalanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa pengaruh racun dari wanita Khaybar itu masih ada. Kata Imam Zuhri, Imam Ali muhadditsin mengatakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempurnaan wafatnya Rasul dari berbagai macam sisi. Salah satunya Nabi dipilihkan Allah kematiannya dengan cara mati syahid. Ya, Nabi SAW itu meninggal mati syahid. Kenapa? Karena pengaruh racun yang diletakkan orang Yahudi. Sama dengan Umar. Ya, Umar mati syahid. Kata Nabi SAW ketika naik bukit Uhud. Kemudian kata Nabi SAW ketika ada lini, gunung Uhud itu kayak ada lini gitu ya, ada gempa sedikit. Kata Rasul, uthbut ya Uhud, diam wahai Uhud. Di atasmu itu ada Siddiq, maksudnya Abu Bakar, wa syahidan, dan orang yang kelak mati syahid, Umar dan Utsman. Kita tahu bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam doanya dia ingin mati syahid di tempat hijrah Nabi SAW. Memang agak sedikit mustahil doanya, karena siapa yang berani menyerang Madinah? Di zaman Umar itu kekuasaannya sampai Romawi dan Persia, nggak ada yang berani menyerang Madinah. Dan tidak mungkin juga terjadi peperangan di kota Madinah di zaman Umar loh ya. Tapi doanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia ingin mati syahid di tempat hijrahnya Rasul kota Madinah. Allah kabulkan, Allah kabulkan. Tapi bukan dengan cara perang. Kita tahu bahwa Mekah dan Madinah tidak boleh orang kafir masuk kedua kota ini. Di zaman itu ada seorang sahabat namanya Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Dia memiliki usaha pandai besi. Kemudian dia mencari karyawan yang bisa dipekerjakan di pandai besinya. Carilah dia sampai ke Persia, dapatlah Abu Lu'lu al-Majusi. Dia meminta izin kepada Umar agar Abu Lu'lu dibolehkan masuk ke kota Madinah karena urusan bisnis dia. Awalnya Umar nggak ngasih karena tidak boleh ada jiwa orang kafir masuk Madinah masalahnya. Tetapi Abu Lu'lu ini Mughirah itu terus mendesak Umar karena Umar juga segan, dia sahabat Rasul, akhirnya mengizinkan Abu Lu'lu untuk masuk ke kota Madinah dan menjadi karyawan Mughirah bin Syu'bah untuk membuat senjata di pandai besinya.
Jadi suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berjalan-jalan ke pandai besinya Mughirah. Kemudian dia berjumpa dengan Abu Lu'lu karena melihat kepiawaian Abu Lu'lu dalam membuat senjata. Maka Umar mengatakan kepada Abu Lu'lu, cobalah buatkan senjata untukku. Kata Abu Lu'lu, baik, saya akan membuatkan pisau untukmu yang akan dibicarakan oleh barat dan timur. Maksudnya apa? Umar tidak paham kalimat ini. Maksudnya dia akan menyediakan sebuah pisau yang akan membunuh Umar, sehingga pembunuhannya akan didengar barat dan timur, itu maksudnya. Maka Umar mengatakan, kalau begitu buatkan. Maka dibuatkanlah pisau yang sudah dilumuri racun gitu ya. Maka dalam kesempatan Umar bin Khattab ketika menjadi imam sholat subuh, masjid di waktu itu beda dengan masjid di zaman sekarang, terang. Antum bawa apa saja ketahuan gitu ya. Bawa dompet aja ketahuan antum. Dompetnya ada isinya ketahuan, nampak dari jalannya katanya. Jadi kemudian ketika Umar bin Khattab sudah dapat satu rakaat subuh tuh, rakaat kedua tiba-tiba Abu Lu'lu yang pura-pura dia berdiri saf dengan menyelendangkan serbannya seolah-olah dia seorang muslim yang sholat di situ, tiba-tiba menusuk Umar bin Khattab beberapa tusukan sampai Umar kaget dan mengatakan, akalatni kalbun, akalatni kalbun. Jangan-jangan anjing sedang menggigitku, jangan-jangan anjing sedang menggigitku. Maka Umar roboh. Dengan sebab itulah Umar meninggal. Artinya Umar meninggal di Masjid Nabawi dan Umar mati syahid. Doanya dikabulkan Allah Azza wa Jalla. Maka sebagaimana Umar dibunuh oleh orang kafir dinyatakan mati syahid, begitu juga Nabi. Allah pilihkan kematiannya mati syahid karena salah satu penyebabnya adalah pengaruh racun yang diletakkan Zainab bintul Haris di perang Khaybar. Setelah perang Khaybar, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit faedah dari kisah ini. Orang-orang Yahudi itu, ikhwan, adalah agama hayalan. Agama yang suka menghayal orang-orang Yahudi. Selain itu juga mereka punya kelancangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hayalan mereka adalah di sini. Ini kan menghayal namanya. Kami tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari saja katanya. Menghayal tidak toh. Itu kan menghayal namanya. Kemudian mereka mengatakan, lan nadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang beragama Yahudi ataupun Nasrani katanya. Ini kan menghayal namanya. Ya, makanya Allah mengatakan, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amani. Mereka tukang menghayal. Illa amani, kecuali hayal-hayalan saja. Atau mereka mengatakan nahnu abnaullah wa ahibba. Dalam Al-Quran dijelaskan mereka mengklaim bahwa mereka itu anak-anak Allah dan orang-orang yang dicintai Allah. Allah bantah dengan kata-kata, kul falimanu adzibukum bidunubikum. Loh, kalau kalian memang orang-orang yang dicintai Allah, kalian anak-anak Allah, kenapa kalian diazab oleh Allah? Lihat kisah Ashabus Sabti. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera-kera yang dihinakan. Bahkan sebagian menjadi babi-babi yang dihinakan, hidup 3 hari kemudian mati. Lihat orang-orang Bani Israel yang ribuan di zaman Nabi Samuel, di mana mereka ditimpakan taun sehingga ribuan jiwa meninggal. Dan ingat, taun bagi Bani Israel azab, tapi taun bagi umat Islam itu rahmat. Orang yang meninggal karena taun mati syahid dalam Islam. Tapi orang-orang dulu kalau terkena taun jadi azab. Kalau memang kalian anak-anak Allah, orang-orang yang dicintai Allah, kenapa Allah azab kalian, gitu maksudnya. Kenapa Allah azab kalian? Kalian terkena taun, kemudian kalian juga diazab oleh Allah di bumi linglung, tidak bisa keluar 40 tahun di situ, dan macam-macam. Jadi angan-angan saja. Termasuk juga mereka mengatakan tidak akan masuk surga kecuali yang beragama Yahudi atau Nasrani. Termasuk juga ucapannya di sini, lan tamassana nar illa ayyamam ma'duda. Ini agama angan-angan namanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala bantah di sini setelah mereka mengatakan lan tamassana nar illa ayyamam ma'duda. Kami tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari yang sudah ditentukan. Kul, katakan ya Muhammad kepada mereka yang mengatakan seperti itu, attakhadtum indallah. Attakhadtum itu asalnya a'attakhadtum. Apakah kalian gitu? Apakah kalian sudah mengambil perjanjian dengan Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan ke dalam neraka kecuali beberapa hari saja?
falan yukhlifallahu ahda. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Am di sini maknanya bal, bahkan kalian sudah mengatakan tentang Allah dengan tanpa ilmu. Itu kan angan-angan kalian saja mengatakan seperti itu. Akan tetapi Allah mengatakan dan menjelaskan siapa yang berhak masuk neraka dan siapa yang berhak masuk surga, siapa yang dikekalkan di neraka, siapa yang dikekalkan di surga. Kata Allah, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun walladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Maka Allah mengatakan, dan orang-orang demikianlah barang siapa yang berbuat keburukan, mangkasaba sayyi'atan, barang siapa yang berbuat keburukan, wa ahatat bihi khati'atuhu, dan juga dosanya telah menenggelamkannya, fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka mereka adalah penduduk neraka dan mereka akan dikekalkan di dalamnya. Walladzina amanu, berbeda dengan orang-orang yang beriman di antara kalian. Wa amilus shalihat, ataupun berbeda dengan orang-orang yang beramal saleh di antara kalian. Ulaika ashabul jannah, merekalah orang-orang yang akan masuk surga dan mereka kekal di dalamnya. Di sini ada kaidah al jazaa'u min jinsil amal, bahwa balasan itu ditentukan dengan amal. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.